Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Natasha, kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi bab 3 mata pelajaran biologi tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan hewan. A. Struktur, letak, dan fungsi jaringan hewan vertebrata. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. 1. Jenis jaringan penyusun organ pada hewan vertebrata. A. Jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang saling terikat oleh zat pengikat yang kuat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel yang terdapat di permukaan organ bagian dalam umumnya berperan penting dalam proses absorpsi dan proteksi. 1. Jenis epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel. Berdasarkan bentuknya, sel epitel dibedakan menjadi bentuk pipih, kubus, dan silindris. Berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi epitel simplex dan epitel kompleks. A. Epitel simplex. Epitel simplex terdiri atas satu lapis. B. Epitel kompleks. Epitel kompleks tersusun dari beberapa lapisan sel. Lapisan sel terbawah yang selalu membelah diri untuk mengganti sel-sel permukaan yang rusak disebut lapisan germinativa. 2. Jenis epitel berdasarkan struktur dan fungsi. A. Epitel kelenjar. Berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. 1. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. 2. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. B. Epitel penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan. B. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat berfungsi melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. 1. Komponen jaringan pengikat. A. Matriks. Matriks tersusun oleh serabut-serabut dan bahan dasar. B. Sel-sel penyusun jaringan pengikat. 1. Fibroblast. 2. Makrofag. 3. Sel tiang atau sel mas. 4. Sel lemak. 5. Sel darah putih. 2. Macam jaringan pengikat. A. Jaringan pengikat biasa. Jaringan pengikat biasa dibedakan menjadi 2. 1. Jaringan pengikat longgar. Jaringan ini mempunyai susunan serabut-serabut yang longgar. 2. Jaringan pengikat padat. Jaringan ini mempunyai struktur serabut-serabut terutama kolagen yang padat. B. Jaringan pengikat dengan sifat khusus. Jaringan pengikat dengan sifat khusus mempunyai fungsi khusus, misalnya menunjang jaringan lunak dan membentuk sel-sel darah. 1. Jaringan tulang rawan. Jaringan ini merupakan spesialisasi dari jaringan pengikat berserabut tebal. 2. Jaringan tulang keras atau osteot. Jaringan ini merupakan jaringan pengikat yang mengandung mineral. 3. Jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas dua bagian, yaitu bahan interseluler dan sel darah. 4. Jaringan limfa atau getah bening. Limfa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. C. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Jaringan ini berfungsi melakukan pergerakan. D. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron terdiri atas bagian-bagian berikut. 1. Badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neuroplasma. 2. Neurit atau akson berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. 3. Dendrit berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf.
Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron aferen, neuron asosiasi, neuron eferen. B. Teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan. Stem cell merupakan sel induk yang aktif melakukan pembelahan dan mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel. 1. Stem cell. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sel batang, sel induk, atau sel puncak. A. Embryonic stem cell atau sel induk embrio. Embryonic stem cell adalah stem cell yang diperoleh dari embrio dan pada fase blatosid 5-7 hari setelah pembuahan yang sudah dibuahi. 1. Pluripotensi, yaitu kemampuan sel induk berdiferensiasi menjadi sel-sel yang merupakan turunan dari 3 lapis germinar, tetapi tidak dapat membentuk membran embrio atau tali pusat dan plasenta. 2. Immortal. 3. Mempunyai karyotipe normal. 4. Dapat berfungsi tumorigenik. 5. Bersifat alogenik. B. Adult stem cell atau sel induk dewasa. Merupakan stem cell yang diperoleh dari sel-sel orang dewasa. 2. Transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk mengganti seluruh atau sebagian organ tubuh dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.